Ini lampunya ada apaan, Ben? Iya, tadi enggak. Ada yang bawa makhluk kali. Waduh. Dari ke warung ya. Ada yang bawa Ntar aku ganti dulu. Halo, selamat sore. Gue Dimas Anggara. Kali ini gue ada di salah satu tempat gigs ya, kalau bisa dibilang gigs legendaris di Jakarta, yaitu Rossi Musik. Nah, sore ini gue akan menguak apa sih itu Rossi Musik. Mungkin buat teman-teman sekalian yang udah tahu, maksudnya atau ngeband atau apa punya band-band metal atau musik-musik underground, mungkin sudah familiar dengan Rossi Musik. Tapi apa sih Rossi Musik itu sebenarnya gitu kan? Nah, saat ini gue bersama dengan Bang Saiba atau Bang Ibai. Nah, kebetulan Bang Ibai, gue akan mewawancara Bang Ibai tentang sejarah Rossi Musik gitu. Selamat sore Bang Ibai. Sore. Gue manggil Bang Ibai aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oh ya, kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu, Bang Ibai ini juga aktif sebagai vokalis Kelelawar Malam. Gitu ya Bang ya. Ya gitu. Ya begitulah. Nah, mungkin cerita sedikit ya Bang ya. Untuk Kelelawar Malam nih, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Bang? Kalau untuk Kelelawar Malam Bang? Akhir-akhir ini Iya, akhir-akhir ini nggak ada ya. Mungkin kedepannya apakah kira-kira akan ngeluarin single atau album mungkin gitu? Ya. Atau masih rahasia gitu? Emang kepengennya sih gitu, tapi emang belum aja. Belum aja ya. Maksudnya sempet mau awal tahun tuh kayak udah mulai nih berbuat sesuatu. Ada gini ya kan. Oh ada iya pandemi. sih. Iya ya pandemi Bla, bla, ini. bla. Ya akhirnya udahlah, Jalanin aja dulu lah ya. santai aja dulu. Oh iya, gua kan juga sempet sedikit research nih Bang. Lo kalau nggak salah lo juga sempet ngebikin solo ya, apa? Oh iya. Iya, Gloom Wanderer itu ya. Iya. Nah itu gimana tuh Bang? Ya itu sih Ya, singkat aja sih. Sebetulnya gue buat udah tahun lalu sih. Karena rencana gue tahun ini mau gue jadiin kaset. Oke. Ya tapi kan ya balik lagi Lagi gara-gara ke pandemi ini ya. akhirnya, gue masukin Bandcamp aja deh dulu. Oke. Ya, terus ya udah. Nanti tapi ada rencana sih akhir tahun mungkin kasetnya jadi. Oke. Ya. Nah tuh akhir tahun tuh catet tuh. Iya. Buat temen-temen yang suka Kelelawar Malam, Iya. yang lu pengen lihat sisi lain dari Bang Ibai, silakan cek Gloom Wanderer di Bandcamp ya Bang ya. Iya. Sekarang ya. Cek aja kayak apaan tuh. Nah, oke. Nah, nih sekarang ke topik utama nih, Bang. Oh. Nah, selain sebagai vokalis, lo juga bisa dibilang sebagai pengurus ya, pengurus Rossi Musik ya. Iya. Nah, sebenarnya nih gue pengen ngasih gambaran sih ke teman-teman gitu mengenai Rossi Musik in a glance gitu kan. Nah, sebenarnya Rossi Musik itu terbentuk tahun berapa sih, Bang? Dibangun gitu, mulai. Musik itu dari tahun Rossi Musik itu tuh dulu toko musik Oke. tahun 80-an lah. Gue agak lupa kalau yang sejarah Rossi Musik, Yeah. toko musiknya ya. Iya. Dulu tuh yang punya om gue, Oke. namanya Rosihan. Oh. Karena namanya Rossi. Nah itu tuh, lo tahu kan kenapa namanya Rossi Musik ya, bukan Valentino Rossi, Iya. ya kan, bukan Giuseppe Rossi, tapi ternyata dari nama Iya. omongnya Bang Jadi Ibai. dulu tuh gitu ya. cuman ada satu ruko gitu, Oke. dua ruko ruko musik. Terus juga udah mulai ada sekolah musik juga nggak salah. Oh. Nah habis itu ayah saya dulu almarhum juga punya ada studio di bukan di sini tapi Aha. dulu di Gunung Sahari. Hah? Terus habis itu gue nggak tahu kenapa ada keputusan akhirnya dipindahin ke sini. Mungkin mereka jualin di sana terus beli tanah di sini, digabungin jadi segede ini. Jadi di sini ada studio, ada itu tahun 94 ya. Oh jadi studio Shailendra itu Iya. adalah punya bokap. Iya. Oke. Pokoknya gimana pokoknya akhirnya sempat jadi milik keluarga besar lah, keluarga besar bokap gue. Iya. Ada studio, dibuat studio. Waktu itu masih ada
toko juga, terus ada sekolah musik dulu, Rossi Musik, terus nama sekolahnya Rossi Musik. Nama sekolahnya Rossi Musik, oke. Terus ada hall gitu. Oke. Dari jalan sini terus tahun, jadi sebetulnya gue di sini tuh musibah ya, karena waktu itu bokap gue wafat lah, meninggal tahun 2002. Oke. Ya jadi kan mau nggak mau akhirnya Lo meneruskan gue, ya. meneruskan, walaupun sebetulnya sempat dipegang nyokap gue. Oke. Terus tapi mungkin ya nyokap gue mungkin juga kurang cocok, akhirnya gue yang di sini. Oke. Nah, itu sampai menjadi Rossi Musik seperti sekarang tuh kayak gitu sejarahnya. Oke. Berarti nih sebenarnya ya, berarti kalau bisa gue bilang ide awal untuk membangun Rossi Musik ini sebetulnya pure bisnis kah atau memang hobi ada bermusiknya sih, hobi musik gitu? Keluarga bokap gue tuh emang musik sih. Oh, memang pemusik ya. Kalau lo misalnya tahu mungkin bokap lo atau kakek lo nggak tahu ya. Kalau tahu grup Arulan, dia mereka itu tahun grup band tahun 50-an kali ya. 50-an. 60-an. Jadi itu sih. Oh, makanya berarti memang dari interest ya. Iya, emang mereka musik ya. sukanya musik. Oke, jadilah Gitu. bangunan ini sekarang ya. Iya. Oke. Nah, berarti kan Bang Ibai menggantikan bokap sekitar tahun 2005. Ya, gue mulai masuk sini mulai aktif sini 2005 2004 lah kalau mulai aktifnya. Ya. Nah, berarti perubahan apa aja sih Bang yang lo bawa gitu? Ya. Kalau misalnya kalau boleh diceritakan sedikit pas pengurusan almarhum bokap seperti apa? Nah, ketika lo yang mengurus nih seperti apa? Jadi dulu kalau pas zamannya bokap gue itu Rossi Musik, terus main bisnisnya tuh sekolah musik sebetulnya. Oke, oh sekolah musik. Terus ada juga penyewaannya hall yang yang gede, pada ya. tahu yang gede. Sama waktu itu sempat ada toko musik. Yang namanya juga Rossi Musik. Toko musik itu alat-alat musik atau alat records? musik. Alat musik. Tapi pas tahun berapa gitu kayaknya udah nggak ada lagi. Udah disewa orang lain. Akhirnya jadi main bisnisnya tuh cuman studio lupa, ada studio juga ya, studio Salendra, sekolah musik sama penyewaan hall gitu. Oke. Nah, pas gue masuk, gue mulai nambah untuk acara. Acara Ya. berarti di era lo ya, Iya. mulai acara Iya. ya. Oke, nah kan berarti kan kalau itu dari lo pindah dari bokap, pengurusan bokap pindah ke lo, itu kesulitan apa sih Bang yang pertama lo rasain gitu? Kesulitannya sih pertama gue masih kuliah ya, jadi kan gue masih belum biasa lah dalam lingkungan kerja ya. Zaman kuliah udah ngurusin ini berarti? Iya. Ya kayaknya mau nggak mau. Iya. Ya terus kedua gue lihat kayak bisnisnya gue juga nggak tahu, kayak sekolah musik gitu. Musik lo harus menghadapi guru-guru kan. Itu kan juga gue sebagai orang yang masih awam itu kan juga itu butuh skill tertentu lah untuk mengelola guru-guru. Jadi ya mengelola manage orang gitu tuh salah satu kesulitan awal-awal ya. Oke. Tambah lagi ya juga mau manage bisnis ya seperti umumnya aja sih. Tapi nomor satu ya mengelola orang sih sebetulnya. Iya. Human resource ya. Iya. Berarti memang lo selain mengelola gedung, berarti mengelola itu tadi ya, sekolah musik juga lo yang kelola, studio juga lo yang kelola, apa gimana tuh? Apa memang ada? Iya, pada awalnya itu. Pada awalnya begitu. Tapi ya? Sekarang studio udah adek gue yang mengelola. Kalau sekolah musik udah dari tahun 2000 berapa ya? 2010 2011 udah kita tutup. Karena gitu. Juga emang muridnya makin kesini makin berkurang ya, dan makin banyak sekolah musik di luar ya. Karena di daerah sini kan udah bukan terlalu perumahan. Jadi katanya
sekolah musik tuh sekarang udah dekat-dekat perumahan ya. dekat ke perumahan atau nggak ke mall gitu-gitu. Iya, Nah, iya, jadi iya. kayak sekarang agak susah susah, ya. kalau musik di daerah ini. Oke, nah lanjut nih kan kita semua tahu kalau nah berarti setelah kepengurusan Bang Ibai yang membawa musik membawa live music sini ya berarti ya. Nah berarti kan kita semua tahu. Nah kita semua tahunya di situ tuh. Rossi Musik adalah tempat untuk gigs, acara, konser, panggung segala macam. Nah dan ini Bang sebenarnya kan Rossi Musik itu kan kalau gue ya personal tahu Rossi Musik identik dengan musik-musik underground gitu. Lo setuju gak sih Bang sama statement itu Bang? Ya setuju aja sih. Setuju aja ya. Karena emang yang paling aktif mereka kan. Memang ya. Iya. Nah itu gimana sih Bang sejarahnya kenapa Rossi Musik tuh sangat dekat dengan ini underground? Karena emang acara pertama tuh gue inget gue iseng buat waktu itu masih zaman MySpace ya. Gue iseng gue pengen buat sesuatu kan apa ya, karena gue lumayan agak buta lah kayak untuk naik kayak untuk bisnis sekolah gitu-gitu. Kan gue harus buat sesuatu lah yang familiar sama gue gitu. Gue kebetulan juga waktu itu main band kan. Passion gue berarti kan di situ kan. Akhirnya kenapa nggak buat, gue ada fasilitas kenapa nggak buat acara aja. Tapi kan harus ada pertama nih. Gue nggak terlalu banyak waktu itu, gue nggak terlalu banyak kenal gitu. Akhirnya gue coba buat satu acara aja gitu. Itu acara punk gitu. Acara street punk apa sih itu. Street punk. Iya, tahu kan. Street punk pertama kali acara street punk ya. Berarti band kalau bisa dibilang nih band pertama yang manggung di Rossi itu ada Sabotage, ada enggak sebetulnya bukan. Borstal, RGB sama Innocent soalnya. Oke. Ya itu. Itu ya sama berarti. ada band gue. Tapi udah nggak ada band yang itu udah nggak ada. Bukan yang sekarang ya. Gitu ya. Berarti memang di awal memang gitu, emang underground ya, emang underground ya. Iya. Oke. Terus menurut lo nih Bang, lo kan berarti kan udah semenjak itu acara selalu underground. Nah, mulai Rossi Musik digunakan untuk musik yang di luar underground itu mulai dari mana sih Bang? Kapan atau siapanya yang pertama manggung di sini? Musik underground. Enggak ingat karena itu terjadi dengan secara natural aja ya. Ya pada akhirnya kan semua orang taunya ini tempat untuk bermain musik ya. Ya pasti cepat atau lambat itu akan terjadi gitu. Karena gue juga emang walaupun image ada underground tapi kan tetap semua orang bisa main di sini. Jadi sih menurut gue tuh gue juga agak nggak inget ya karena acara banyak karena dulu juga pernah ada acara Game Boy gitu. Oh gitu. Iya 8-bit ya acara. Oh sempat ada di sini malah. Jadi sebetulnya emang dari dulu emang udah bervariasi. Emang ada variasi. Emang kelihatannya emang paling banyak adalah underground lah karena juga dari luar aja udah kelihatan gitu kalau mereka ada acara kan. Iya betul. Tapi sebetulnya sih bermacam-macam sih dari dulu memang udah macam-macam ya. Oke. Nah berarti kan kalau tadi berarti genre macam-macam ya, bahkan sampai 8-bit pun ya. Bahkan kalau waktu itu ada Haro di atas kan elektronik berarti kan udah juga ya. Itu kalau Haro tuh gimana? Haro sebetulnya lebih kayak dia nyewa tempat aja. Oh dia nyewa tempat yang nggak ada ininya ya, nggak ada hubungan sama. Oh gitu. Oke. Untuk layout yang ada graffiti dan segala macam itu memang dari kepengurusan gedung atau mungkin ada orang bebas nih, lu boleh bebas? Gue nggak bebasin juga. Ada tiba-tiba ada. Iya kayaknya awal satu. Itu lama-lama. Oh gitu ya. Banyak ya udah lah diemin aja. Oh berarti tapi lo nggak ngelarang juga gitu? Gue ngelarang nggak, ngizinin juga nggak. Oh jadi ya udah aja gitu ya. Berarti orang-orang itu cukup cukup artistik ya gitu soalnya. Tapi itu dia kan yang ibaratnya customer yang datang adalah orang-orang kayak gitu mau gimana lagi. Iya benar. Kita juga strategi kita dalam bisnis seperti ini ya, kita nggak boleh terlalu kaku. Iya benar kan? Sama. Iya itu kan customer gitu ya. Ya udahlah, emang mendatang juga gitu, kalau dilarang-larang juga
akan pasti juga malah makin jadi seneng, masalah. malah makin Iya, itu, malah makin malah kayak penasaran. malah diiniin malah nanti malah iseng ya mereka ya kayak aduh malah ngerusak macam-macam gitu ya. Nah, ini Bang, gue pengen nanya nih, selama kepengurusan lu Rossi nih, lo kira-kira tahu nggak sih Bang, acara mana yang paling rame gitu? Jangan paling rame sih, banyak juga ya. Macam-macam ya. Karena gue gak pernah ngitungin pakai cek. Oh, gitu ya. Nggak mungkin Gue siapa tahu gitu lo lagi mantau atau lo lagi lihat ke bawah gitu kayak wah ini Roti gila banget atau gimana gitu, mungkin ada nggak sih? Mungkin pernah dulu gue lupa Mhm. acara di atas sih, Mhm. sampai kayak ini gedung udah kayak goyang-goyang gitu. Mhm. Katanya sih datang berapa, hampir 1.000 gitu. Ini apa Itu juga salah satu alasan apa gue akhirnya pindahin ke bawah itu. Oh, Kayak, oke, ini gila oke. sih kalau ini terus-terusan sih. Akhirnya Iya, gue iya, pindahin ke takut. bawah. Kalau bawah kan lo mau kayak apaan juga terserah. Juga kan. nggak masalah ya. Itu tuh zaman di atas sih, itu banyak sih acara rame. Mhm. Dan emang ya hampir setiap acara sih mungkin datang bisa 500 gitu gitu dia, ya. karena kan Waduh, dia asik tahu ya. tempatnya gede, Gede, kan. Dia orang juga mungkin strategi Kapasitas berapa tuh Bang kalau kapasitas sih bisa 400, 400. bisa. Tapi makanya itu bisa lebih. bisa lebih kan? Makanya. Iya makanya kadang suka kayak lebih dari itu gitu kalau gue juga ngeliat. Gue ngontrol juga lebih susah kalau di atas, makanya gue pindahin ke bawah kan. Benar. Itu sih jadi banyak pertimbangan lah akhirnya gue pindahin ke bawah. Walaupun sekarang juga masih ada ya, tapi kan gue juga filter kan siapa aja yang bisa bisa pakai di atas ya bener. Oh makanya ya kalau misalnya acara metal nggak mungkin lah ya Bang. Iya, karena kalau mereka duduk ngambil Nggak mungkin. pikniknya nggak Iya apa-apa. nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini aja Hammer Sonic Jadi Moses. sebetulnya ya kan faktor keselamatan juga ya. Iya. Walaupun tetap aja masih banyak yang pengen mau, walaupun gue udah bilang janganlah ini karena serem gue. Masa sih sekali aja lah, si ada yang bodo amat gitu. Iya sih pastilah ya. Gitulah orang rebel Iya. lah ya. Nah, gue pengen nanya ini Bang, kan gue juga tahu kalau di Rossi Musik ini banyak artis-artis luar negeri nih. Nah, kalau itu gimana sejarahnya bisa masuk? Apa? Ya, dengar sendirinya aja sih, karena kan yang udah buat acara di sini gue udah nggak tahu udah berapa orang. Jadi pasti ada lah akhirnya punya ide atau nggak punya acara Untuk yang ngundang. Iya. Oh berarti itu di luar ini ya? Iya, karena emang kita kan di sini kan bukan, kita kan nggak sebagai pembuat acara. Oke. Kita cuma penyedia menyediakan fasilitas tempat ya. gitu. Gitu. Jadi emang sebetulnya kontennya mau artisnya siapa juga kita nggak peduli sih. Oh malah Betul, ya, iya. jadi nggak ada pak, sebenarnya nggak ada pantangan nggak boleh apa nggak boleh siapa gitu nggak ada Ya ya. nggak ada sih. Nggak ada, Sebetulnya. ya, benar. Gitu. Oke. Kalau apa namanya, gue pengen nanya, nah nih selama kepengurusan lo ada nggak sih insiden yang lo inget yang bikin lo pusing banget deh gitu? Aduh, insiden sih lumayan banyak. Lumayan banyak kan, tapi enggak, gue pasti ada lumayan banyak, cuma salah satu yang bikin lo kayak wah anjing gue kapok gitu misalnya gitu. Insiden ya, ada yang pernah berantem terus nembak-nembak. Oh serius? Iya, pernah. Tembak Pernah ada yang dibacok. di dalam venue, di venue atau di? Dibacok tuh sempet keluar. Oke. Kalau nembak berantemnya di sini, nembaknya di seberang. Nah itu kebetulan gue ada tuh. Gue lagi datang Yang Hamid kemarin nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa. Go. di Baen tuh. Iya. Baik. Ini wawancara. Siapa? Banyak sih. Banyak ya. Yang paling lo inget ada nggak yang Ya pernah diserang ormas. pernah diserang orang? Mas? Pernah Itu perihal apa bang? salah soal, jadi kan sebetulnya sering tuh ada yang minta lah, tapi dulu kita nggak pernah kasih urusannya kan. Nah, terus gue nggak tahu tiba-tiba kita diserang, katanya ada orang yang dari sini habis nonton berantem sama teman-temannya lah, kira. Tapi ujung-ujungnya akhirnya minta jatah gitu. Oh, itu cuman akal-akalan lah ya. Iya, Gitu bisa dibilang. ya, gitu sih. Ya kita juga pernah
ya akhirnya digerebek polisi karena awal-awal tuh pertama kali gue buat kan gue benar-benar buta kan soal buat acara. Iya. Gitu ya acaranya kalau mau buat ya buat aja gitu. Taunya ternyata sudah izin keramaian, dan segala macam ya. pariwisata, bla bla. Itu gue nggak ada semua itu. Oh lu udah jalan ini aja ya bikin acara bikin aja ini ada tempat udah undang aja gitu ya. Gue pikir gitu aja kan. Kayaknya nggak bisa ternyata di negara ini. Negara hukum. Jadi banyak sih, ada kesalahan kita, ada juga. Iya. Jadi, macam-macam lah ya kalau misalnya di list bisa sampai 1 buku ada kali Bang. Iya. Ya ditutup tuh juga pernah. Yang ditutup yang tadi cerita itu ya. Ya ditutup waktu itu karena nggak. Jadi kan di sini juga tergantung siapa yang punya otoritas. Oke. Di saat misalnya yang punya otoritasnya orangnya nggak suka yang kayak gini-gini, ya bisa susah tuh dapat gini. Yeah. Jadi ya itulah. Gitu ya makanya ditutup akhirnya. Itu berapa lama sih Bang? Tutup? Waktu itu pernah hampir 6 bulan misalnya. Hampir 6 bulan. Heeh. Oh. Iya makanya gue itu tahun berapa ya? Pokoknya kayak ngerasa Rossi kosong banget gitu, gak ada acara sama sekali gitu. Makanya sempat mikir kayak ini apa Rossi tutup atau gimana gitu kan. Oh ternyata karena itu ya. Iya, jadi banyak lah. Karena ya kita kan juga ini kan bisnis yang mendatangkan orang kan. Iya. Orang itu juga nggak tahu. Jadi ya itu hal yang kemungkinan besar terjadi. Banyak lah. Ya itu sih jadi emang resikonya ya, itulah. Resikonya jadi itu ya. akan banyak hal-hal yang di luar itulah. Oke. Nah itu ini gue ada pertanyaan lagi nih Bang, kan seinget gue tahun lalu Shalendra Studio itu kan digunakan untuk rekaman lagu kampanye ganti presiden. Nah itu kan sempet naik tuh beritanya kalau ada inilah ada kayak clash gitulah. Itu bisa diceritain sedikit nggak sih Bang, kenapa bisa mulainya ada Jadi wacana itu? Emang awalnya sih kayak nyewa biasa ya. Nah sebenarnya biasa. Karena kan itu terbuka untuk umum lah ya, jadi fine aja sebenarnya. Iya. Terus tiba-tiba mulai tuh pas mereka datang, mereka pasang atribut tuh di bawah dulu kan. Presiden bla 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 di bawah juga pasang bendera. Di bawah tuh. Terus akhirnya lapor lah orang kita. Terus ya udah. Akhirnya kita larang. Orangnya sempat protes gitu. Terus ya udah. Mereka terus sudah sempat rekaman lah, sempat gitu. Terus kita bilang nggak boleh kalau rekaman yang berunsur politik gitu-gitu kita nggak mau. Ya udah kita protes, akhirnya mereka juga protes. Sampai datang ada saya kebetulan ngadepin karena waktu itu betulnya kan tuh urusan desa ya kan. Itu bagian studio istilahnya bagian Shalendra. Tapi waktu itu ada gue lagi di luar kota, akhirnya gue ngadepin. Ya udah kita ngobrol, berdebat, dia tetap kekeh, itu hak mereka. Dia tetap kekeh, ya nggak bisa. Ya, akhirnya udah gitu aja ya, udah bilang gitu aja ya. Ramenya setelah itu kan. Iya rame setelah itu makanya. Boykot tapi nggak ngaruh juga. Ya. Boykot aja. boykot aja bro amat ya Bang. Masa kita lebih banyak. Harus juga. Iya. Oke, nah mungkin kayak visi misi ke depan nih, lo mau ngebawa Rossi kemana Bang? Ada nggak sih tujuannya gitu? Dari yang sekarang gitu? Nggak ada sih, karena gue dari awal juga bisa sampai 10 tahun gini juga itu juga nggak nyangka juga. Nggak expect ya, itu udah sebuah pencapaian lah ya, pencapaian sendiri. Kalau bisnis kayak gini sih, ini perjuangan hari ke hari. Iya. Tiap hari, karena kita nggak tahu, kita udah rencanain tiba-tiba ada sesuatu di depan, karena ini kan rentan juga. Bisnis kayak gini tiba-tiba ada larangan atau ada apa gitu, yang terkena imbasnya bisnis kayak gini tuh gampang gitu.
Jadi sih gue nggak terlalu mikirin masa depan sih. Nggak terlalu mikirin masa depan ya, cuma maksudnya Iya. at least terus berjalan lah yang penting ya. Iya, hari per hari aja. Day to day. Hari, iya. Karena kita udah yakin nanti kita udah besok polisi maaf ya dek, Iya iya boleh lagi nih keramaian. Nah, iya nggak iya. bisa. Iya bener, kayak tiba-tiba Iya. ada corona ini kan, kemana ada pandemi ini kan, Iya, gitu iya. kan. Karena kan itu dia. Menurut gue sih gitu sih. Nah, untuk kan kemarin tuh kan ada pandemi tuh ya bang ya. Kalau sebagai Rossi Musik yang lumayan bergantung pada acara-acara musik lah ibaratnya gitu, nah itu impactnya apa sih bang buat Rossi Musik sendiri tuh bang? Ya impactnya besar ya. Karena kita sekarang main bisnisnya adalah ya acara. Nggak boleh ada acara ya berarti kayak restoran nggak boleh nyajiin makanan. Jadi ya. makanan ya. Jadi sih gede, tapi ya kita kan tapi masih ada sedikit sampingan lah. Kayak latihan masih bisa gitu, kayak Masih ada core bisnis lain yang bisa iya. digerakin ya. Terus ada yang di sini ada yang sewa space juga. Jadi kita kebantu dengan dengan bayar sewanya gitu sih. Nah itu sewa space itu selain untuk itu acara musik, untuk apa aja sih? Sewa space itu? Untuk kantor. Oh kantor. Untuk kantor. Ada yang buat studio, ada yang buat kantor, ada yang buat pabrik. Oh, ada gitu. Ada yang buat jahit gitu. Berarti di sini Apa aja. ada berapa tenan bang kalau lo tahu? Ada berapa ya kalau tenan? Mungkin ada hampir 10 kali. Oh hampir 10 malah. Tuh kan, nggak tahu kan lu pada. Iya maksudnya kayak kita taunya ini cuman tempat gigs musik gitu kan, semuanya. Ya susah juga sih kalau kita cuman betulnya mengandalkan itu doang. Iya. Jadi emang harus ada Ada yang lainnya. Oke. Nah, kalau kan tadi udah nih penjelasan udah panjang segala macam, Rossi sebagai tempat musik, Rossi sebagai tempat latihan, Rossi sebagai sekolah musik. Nah, kalau lu boleh memberikan sebuah kata gitu, sebenarnya Rossi Musik itu apa sih? musik. Saat ini Rossi Musik adalah apa sih? Kalau lo boleh ya mendeskripsikan itu Rossi Musik adalah apa? Ya, Rossi Musik tuh ya bingung juga ya, karena Rossi Musik awalnya Bukan tempat adalah toko musik. toko musik ya bang. Sekarang tiba-tiba berubah fungsi. Berubah bentuk jadi venue. Kalau gue sih kalau gue pribadi Rossi Musik adalah venue ya. Iya. Venue ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sih bang ya. Berarti kan bisa dibilang tuh kan Rossi Musik buat kita yang berkecimpung di industri musik adalah sebuah warisan lah ya, bisa dibilang warisan lah gitu, karena sampai sekarang Rossi Musik masih relevan gitu kan. Nah, menurut Bang Ibai rekam jejak untuk tempat-tempat yang memiliki value sejarah gitu di Jakarta tuh perlu nggak sih bang menurut lo? Ya perlu lah, karena ya dari sejarah kita belajar. Ya kan, kita bisa kedepannya bisa ya, jadi lebih baik dengan belajar dari sejarah itu kan. Jadi ya perlu suatu hari ya Rossi Musik nggak ada, orang akan lihat belajar dari Rossi Musik. Yeah. Dan terinspirasi juga gitu akan buat tempat-tempat lain gitu. Itu aja sih. Iya, karena kalau sejarah itu kita butuh sejarah untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar apa sih kekurangannya, apa sih untuk kedepannya jadi lebih baik gitu ya. Itu sih kalau gue lihat. Oke. Nah, berarti sampai sini aja bang interviewnya. Terima kasih banyak Bang Ibai udah waktunya udah mau kita wawancara nih tentang Rossi Musik ya kan. Lu semua pada bingung kan, lu Rossi Musik sebanyak itu ternyata sejarahnya dan segala macamnya gitu kan. Ya kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa seru-seruan lagi di sini gitu. Ya, gua Dimas Anggara undur diri. Thank you dan sampai jumpa.